Jumpa lagi sobat semuanya bersama DCF channel yang membahas seputaran penangkaran burung murai batu, semua permasalahannya serta solusinya seperti apa. Untuk itu silahkan sobat semuanya, bila mana ada kendala, ada permasalahan, silahkan bisa disampaikan kepada kami DCF. Silahkan pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan membalas setiap pertanyaan dari sobat semuanya. Buat sobatku yang telah subscribe, kami mengucapkan terima kasih. Buat sobat yang belum subscribe, silahkan. Baik sobat semuanya, pada postingan kali ini DCF akan membahas mengenai menyatukan calon pasangan murai batu dalam kandang penangkaran. Hal apa sajakah yang akan terjadi saat kita mencoba menyatukan calon pasangan murai batu ini, dan seperti apakah penyebabnya serta solusinya nanti bagaimana. Baik sobat DCF semuanya, langsung saja kita simak pembahasannya. Sobat semuanya, inilah hal yang terjadi saat kita pertama kali menyatukan calon pasangan murai batu dalam kandang penangkaran. Yang pertama, murai batu tidak jodoh. Ini adalah yang kasus atau kejadian paling sering terjadi, di mana murai batu ini ternyata tidak jodoh. Walaupun sebelumnya kita sudah mencoba untuk menjodohkannya, namun kenyataannya ternyata tidak berjodoh. Inilah beberapa penyebabnya murai batu ini tidak berjodoh walaupun telah melewati proses penjodohan. Yang pertama, penyebabnya adalah proses penjodohan yang belum berhasil karena kita terburu-buru untuk menyatukan calon indukan murai batu ini, calon pasangan ini. Kita terburu-buru melepaskannya dalam kandang penangkaran. Inilah yang paling sering terjadi apabila memang kedua calon pasangan ini belum berjodoh. Sebaiknya tanda-tanda itu kita mengetahuinya, dan kita sebaiknya tidak menyatukan dalam kandang penangkaran bila mana kita telah mengetahui tanda-tanda bahwa murai batu ini belum berjodoh. Sobat semuanya, inilah faktor yang kedua yang menyebabkan murai batu tidak berjodoh, yaitu murai batu tidak birahi. Sobat DCF semuanya, untuk mencapai murai batu ini supaya birahi, tentunya sobat semuanya sudah tahu seperti apakah caranya, karena sudah banyak DCF memposting cara untuk menaikkan birahinya. Ini secara garis besarnya saja kami membahasnya. Murai batu tidak birahi karena kita tidak melakukan penjemuran sebelumnya. Yang kedua, murai batu tidak birahi karena menu pakan yang kita berikan kurang atau tidak memberikannya secara penuh atau full EF. Yang ketiga, murai batu tidak berjodoh ini penyebabnya adalah
karena masih dalam proses mabung atau mendorong ekor dokor, tetapi kita sudah memaksakannya untuk melakukan penjodohan. Dan inilah yang pada akhirnya murai batu ini tidak bisa berjodoh. Perlu sobat ketahui semuanya bahwa selama murai batu ini masih menjalani proses mabung, ngurak, atau dorong ekor, ini tidak akan bisa dijodohkan. Mengapa? Karena kondisi fisik dari murai batu sendiri sedang turun, sedang drop, jadi tidak memungkinkan birahinya untuk naik. Sedangkan untuk mencapai murai batu yang bisa berjodoh, syaratnya adalah harus bisa naik birahinya. Kondisi mabung atau masih dalam keadaan mendorong ekor tentu saja tidak bisa birahi, karena murai batu lebih fokus kepada proses pemulihan karena faktor mabung atau mendorong ekornya. Sobat semuanya, itulah tadi kondisi saat calon pasangan murai batu ini kita masukkan ke dalam kandang penangkaran, kita coba menyatukannya. Kondisi itu adalah murai batu yang tidak berjodoh. Dengan kami sampaikan tadi beberapa penyebabnya dan cara penanganannya seperti apa. Yang kedua, sobat semua, murai batu yang kita coba satukan dalam kandang penangkaran, calon pasangan ini berjodoh. Sobat DJF semuanya, kondisi murai batu berjodoh ini pun ada beberapa macamnya. Yang pertama, murai batu yang coba kita satukan ini dalam keadaan birahi salah satunya saja. Ini bisa murai batu ini berjodoh, namun untuk proses produksinya tentunya belum bisa segera dimulai, karena yang birahi hanya salah satunya saja. Bisa pejantannya, bisa betinanya. Sobat semuanya, inilah tanda atau ciri-cirinya bila mana yang birahi hanya yang pejantannya saja. Sobat semuanya, inilah tandanya murai batu berjodoh, namun yang birahi hanya yang pejantannya saja. Jadi nanti sobat bisa pantau. Tandanya adalah pejantan ini sering keluar masuk ke dalam glodok atau kotak sarang sebagai upaya untuk memanggil, untuk mengajak betinanya masuk ke dalam glodok atau kotak sarang supaya betina tersebut mau membuat sarang. Apabila tidak ada respon dari betinanya, inilah bahwa yang murai batu berjodoh ini yang sedang birahi hanya yang pejantannya. Kalau kondisi seperti ini tidak masalah. Sobat bisa lanjutkan terus proses penjodohan ini, namun harus ada terapi yang diberikan pada betinanya. Terapinya adalah terapi untuk menaikkan birahi pada betinanya. Menyangkut hal tersebut, DJF sudah banyak postingan cara untuk menaikkan birahi betinanya. Silahkan nanti sobat bisa dilihat pada postingan DJF yang lain. Yang kedua yaitu sobat semuanya, murai batu berjodoh, namun yang birahi ini hanya yang betinanya.
Jadi terbalik, kalau tadi adalah pejantannya, nah ini adalah yang birahi adalah betinanya. Inilah yang perlu sobat ketahui tanda-tandanya bahwa murai batu yang kita jodohkan ini sudah berjodoh, namun yang birahi hanya yang betinanya. Tandanya sobat semuanya yaitu betina mulai ngunjal atau mengangkut sarang, selanjutnya membuat sarang di dalam glodok atau kotak sarang. Namun sampai sarang ini terbentuk jadi dan selesai, tetapi pejantan ini tidak melakukan proses perkawinan, namun tidak ada KDRT terhadap pasangan betinanya. Ini adalah tanda murai batu yang sudah berjodoh, namun yang birahi hanya yang betinanya saja. Tandanya seperti itu. Ini pun sama apabila kita baru menyatukan dalam kandang penangkaran dan yang birahi hanya yang betinanya, proses ini sobat bisa lanjutkan terus aman. Tetapi supaya terjadi produksi, maka pejantan ini harus kita lakukan terapi dahulu. Sobat semuanya, inilah tanda murai batu yang berjodoh, keduanya sudah birahi. Nah, inilah yang sangat dinantikan, utamanya bagi sobat yang pemula. Kondisi kedua pasangan sudah birahi. Hal ini terjadi karena proses penjodohan yang sudah berhasil telah melewati beberapa tahapan proses penjodohan. Kedua calon indukan ini fisiknya sudah siap birahinya, sehingga begitu dimasukkan ke dalam kandang penangkaran langsung berjodoh dan keduanya birahi sehingga bisa langsung produksi. Inilah yang sangat kita harapkan semuanya, utamanya dari sobat DJF pemula. Demikian sobat DJF semuanya, postingan kali ini dengan mengetahui tanda-tandanya tadi, supaya kita bisa menghindarkan dari proses penjodohan yang gagal, sehingga saat disatukan pertama kali dalam kandang penangkaran kondisinya sesuai yang kita harapkan. Demikian sobat semuanya, postingan kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan sobat semuanya. Terima kasih. Salam DJF Murai Batu.